Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Peri Irawan dengan nomor induk mahasiswa 12030300048 dari kelas ATNB semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Ilmu Negara dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-9, membahas mengenai asal mula dan lenyapnya negara bagian 2. Yang pertama ada teori kekuatan. Oppenheimer berpendapat bahwa negara merupakan sebuah alat yang digunakan oleh kaum borjuis yang memiliki kepentingan untuk menertibkan golongan masyarakat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa menurut teori ini, kemunculan sebuah negara merupakan hasil dari proses dominasi kaum borjuis terhadap kaum proletar yang berfungsi untuk menertibkan kelompok masyarakat. Yang kedua ada teori positivisme. Menurut teori ini, hadirnya sebuah negara ialah karena masyarakat membutuhkan suatu bingkai hukum yang bertujuan untuk mengkontribusikan ketertiban kepada masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwasanya negara merupakan suatu tata tertib hukum yang harus dipatuhi karena sifatnya yang mengikat. Yang ketiga ada teori modern. Menurut teori ini, negara merupakan suatu kenyataan. Artinya, lahirnya sebuah negara berdasarkan kepada kenyataannya. Seperti yang diungkapkan oleh Cranenburg, bahwasanya negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok orang yang disebut dengan bangsa. Yang keempat ada teori abad pertengahan. Teori ini terbagi ke dalam dua masa, yaitu masa pra-Renaissance yang pada masa ini terjadinya ketidakadilan terhadap kekuasaan masyarakat. Kekuasaan itu didominasi oleh kaum gerejawan yang menganggap dirinya sebagai wakil Tuhan yang memiliki kekuasaan lebih dibandingkan masyarakat lainnya. Sehingga mereka memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat itu. Yang kedua, masa pasca Renaissance. Masa ini merupakan masa asal mula terlahirnya sebuah negara yang dimulai dengan pemisahan antara kaum gereja dengan negara. Sementara beberapa teori lenyapnya negara, diantaranya teori organis. Menurut teori ini, hancurnya sebuah negara ialah karena faktor manusia dan faktor alam, seperti terjadinya sebuah konflik yang menyebabkan peperangan dan menghabiskan sumber daya yang dimiliki, ataupun karena terjadinya sebuah bencana alam. Yang kedua ada teori anarkis. Menurut teori ini, lenyapnya sebuah negara diakibatkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, seperti tindakan pemberontakan terhadap negara yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat, serta adanya serangan dari kelompok terorisme yang berasal dari luar negara. Yang ketiga ada teori Marxisme. Teori ini berpendapat bahwa lenyapnya sebuah negara disebabkan oleh adanya pemberontakan kaum proletar atau adanya konflik antara kaum proletar dengan kaum pemodal. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, faktor penyebab lenyapnya sebuah negara ialah karena usia negara yang sudah tua serta telah kehilangan unsur-unsur pembentuknya. Selanjutnya pertemuan ke-10 yang membahas mengenai tujuan dan fungsi negara bagian pertama. Terdapat beberapa teori mengenai tujuan dan fungsi negara, di antaranya yaitu teori Lord Sang. Teori ini berpandangan bahwa sebuah negara yang kuat ialah negara yang mampu menciptakan negara yang adidaya atau negara yang terlihat kuat secara eksternal. Oleh karena itu, menurut teori ini, tujuan dari negara ialah membentuk kekuasaan negara yang sekuat-kuatnya agar supaya pemerintah dapat berkuasa penuh terhadap rakyat yang diperintahnya. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli. Menurut teori ini, tujuan dari negara ialah menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman bagi rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus mampu menciptakan negara yang adidaya agar supaya seluruh rakyatnya dapat tunduk serta menaati seluruh kebijakan yang berlaku. Yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Teori ini mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi negara adalah menciptakan ketertiban,
dan perdamaian dunia, serta memposisikan agama di bawah kendali dari negara. Yang keempat ada teori John Locke. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk melindungi hak-hak asasi dari seluruh rakyat yang berada di bawah perintahnya, seperti hak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Selanjutnya pada pertemuan 11, membahas mengenai tujuan dan fungsi negara bagian 2. Yang pertama ada teori Immanuel Kant. Menurut teori ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk membebaskan masyarakat dari sifat diskriminatif. Oleh karena itu, negara wajib melindungi hak-hak serta memberikan kebebasan kepada seluruh warga negaranya sebagaimana yang tertuang dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Yang kedua ada pandangan paham sosialis. Menurut paham ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk melindungi hak-hak dari setiap warga negaranya secara merata, agar supaya tidak terjadinya sifat-sifat diskriminatif di antara warga negara. Yang ketiga, pandangan paham liberalis kapitalis. Menurut paham ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk memberikan keleluasan yang sebebas-bebasnya kepada setiap individu yang berada di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya ada pandangan sosial demokratis. Menurut paham ini, tujuan dan fungsi negara adalah untuk memberikan kesejahteraan serta memberikan jaminan terhadap masyarakat yang tinggal di wilayah kekuasaannya. Selanjutnya pertemuan ke-12 yang membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang berdaulat, di mana sistem pemerintahan yang tertinggi berada di tangan pemerintahan pusat. Dan yang kedua ada negara serikat. Negara serikat merupakan negara yang terbentuk karena adanya perjanjian dari beberapa bangsa yang melakukan kerjasama atas dasar perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi serta adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Selanjutnya pada pertemuan ke-13 membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Terdapat berbagai macam bentuk pemerintahan, diantaranya yaitu ada autokrasi. Autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikelola dan dikuasai oleh satu orang penguasa di dalam kekuasaan politiknya. Dan yang kedua ada oligarki. Oligarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok orang yang memberikan pengaruh yang cukup besar di dalam pemerintahannya. Yang ketiga ada monarki. Monarki merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai penuh oleh satu orang. Dan yang keempat ada republik. Republik merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikendalikan oleh masyarakat umum. Artinya di sini partisipasi masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Dan selanjutnya ada bentuk negara menurut Aristoteles. Jika monarki merupakan bentuk yang sempurna, maka tirani merupakan bentuk kemerosotannya, di mana terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat yang diperintahnya. Dan jika aristokrasi merupakan bentuk sempurnanya, maka oligarki dan plutokrasi merupakan bentuk kemerosotannya. Dan jika politeia merupakan bentuk sempurnanya, maka demokrasi merupakan kebalikannya atau bentuk kemerosotannya. Selanjutnya, sistem pemerintahan menurut Mahfud MD. Sistem pemerintahan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada presidensial. Adapun beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini, yaitu kepala negara menjadi kepala pemerintahan. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada DPR. Parlementer dan pemerintah adalah sejajar. Dan menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sama kuatnya. Selanjutnya ada parlementer. Beberapa indikator dalam sistem pemerintahan ini yaitu kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena lebih bersifat sebagai simbol nasional
atau pemersatu bangsa. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Kedudukan lembaga eksekutif lebih rendah dan bergantung kepada parlemen. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Negara autokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dikelola dan dikuasai oleh satu orang, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun militer, di mana penguasa tersebut memiliki kendali yang cukup besar di dalam pemerintahan, sehingga perannya tidak terbatas dan absolut, serta tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan autokrasi diantaranya yaitu fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Adapun beberapa indikator di dalam sistem pemerintahan ini diantaranya menggunakan sistem satu partai atau partai tunggal, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Penentuan wakil rakyat didominasi oleh penguasa dan dalam menjalankan pemerintahannya lebih didominasi oleh lembaga eksekutif. Selanjutnya ada demokrasi modern. Pada sistem demokrasi, semua orang mempunyai hak yang sama untuk memegang kekuasaan dan mengendalikan kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan yang menjadi dasar pijakan dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kepentingan umumlah yang diutamakan. Seperti yang telah diterapkan di negara kita, yaitu Indonesia. Adapun beberapa indikator dalam sistem demokrasi modern, diantaranya yaitu menggunakan sistem multipartai. Penyelenggaraan kekuasaan rakyat terdapat kumpulan atau kesatuan dari berbagai individu. Rakyat memiliki kendali penuh dalam penentuan wakil rakyat dan undang-undang lebih dominan. Dan pada pertemuan terakhir membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Yang pertama ada pelaksanaan pembatasan kekuasaan. Menurut Maurice Duverger, terdapat 3 metode dalam melakukan pembatasan kekuasaan. Di antaranya yaitu secara langsung, menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, yang bertujuan agar terjadinya checks and balance atau saling mengontrol, sehingga tidak terjadi overload. Pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Selanjutnya ada trias politika. Trias politika pertama kali dipergunakan di Prancis, kemudian dikembangkan oleh John Locke. Ia berpendapat bahwa trias politika mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Hal tersebut kemudian dipertegas oleh Montesquieu, di mana ia membagi kekuasaan menjadi 3, di antaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif, yaitu lembaga yang memegang kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden, beserta satuan kerja pemerintah seperti menteri-menteri yang turut membantunya dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Dan ada legislatif, yaitu lembaga yang berwenang merancang dan membuat undang-undang. Lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Terakhir ada yudikatif, yaitu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk menegakkan hukum dan mengadili pelanggaran atas undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri dari MA, MK, dan KY. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.